Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli illatin shifa' wa daf'an likulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'il a'da' bimahdi fadlik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, yang kita hormati bersama, wabil khusus guru kita Al-Habib Ahmad Ridha bin Faisal Al-Hamid, Al-Habib Hamid Al-Muhdar, kemudian kepada saudara saya Al-Habib Ridha bin Zain Al-Gadri, dan kepada seluruh habaib yang hadir di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian yang saya hormati pula segenap para asatid, para ustadz, para tokoh masyarakat. Kemudian yang saya hormati segenap jajaran Masjid Sabilillah. Mudah-mudahan Masjid Sabilillah kedepannya selalu ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang dapat membuat Allah ridha. Amin amin ya rabbal hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mulia ini kembali Allah mengumpulkan kita di dalam salah satu perkumpulan yang insya Allah di dalam perkumpulan ini turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu perkumpulan yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat orang yang hadir di dalam majlis ini. Di dalam satu perkumpulan yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kemuliaan yang sangat luar biasa, dengan satu kemuliaan yang sangat hebat, yang bahkan tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mana orang tersebut adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dimunculkan oleh Allah dan kemunculannya sebagai rahmat untuk seluruh semesta alam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang sempurna zahirnya dan sempurna batinnya, sehingga dikatakan fahuwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang sempurna zahirnya dan sempurna batinnya. Allah pilih beliau menjadi kekasihnya
dan Allah hilangkan segala kejelekan yang menempel di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang memandang wajah Rasulullah pasti akan tampak cahaya kesempurnaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan tahu dari wajah ini tiada wajah kedustaan sama sekali. Sehingga salah seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit, beliau membuat syair untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tarakattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ahsanu minka lam tarakattu aini. Yang lebih indah dari engkau wahai Rasulullah belum pernah aku memandangnya dengan mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih tampan dari engkau wahai Rasulullah belum pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau dilahirkan dengan tanpa ada aib sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Jadi Imam Hasan bin Thabit beliau mengatakan, Pak, seakan-akan Rasulullah itu sebelum lahir milih, Pak, kepingin mata seperti apa, kepingin hidung seperti apa, kepingin bibir seperti apa, kepingin telinga seperti apa. Kenapa demikian? Karena saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beliau, seorang yang paling dicintai oleh Allah, seorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka tinggal ada di Arab. Dahulu orang-orang Arab, hadirin rahimakumullah, kalau mereka kepingin melihat satu pemandangan yang indah, mereka nggak bisa ngelihat gunung. Nggak sama kayak orang Indonesia. Orang Indonesia ngelihat gunung bagus gunungnya, ada pohonnya, ada bunganya, ada lain sebagainya. Kalau di Arab nggak ada. Kalau di Arab gunungnya batu. Nggak ada pemandangan-pemandangan seperti itu. Kalau mereka kepingin melihat pemandangan, mereka nunggu malam 15. Mereka menikmati pemandangan indahnya bulan purnama. Sehingga satu ketika para sahabat duduk menunggu munculnya malam bulan purnama, menunggu datangnya bulan purnama. Ketika itu mereka duduk sambil melihat bulan purnama, ternyata muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat indahnya purnama dan mereka melihat indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tahu bahwasanya bulan purnama pun tidak lebih indah daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau mengatakan, yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Beliau mengatakan bulan pun cemburu kepada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuat bingung orang-orang yang cerdas bagaimana menguraikan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan, dan nabi itu adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini ganteng, Bu, Masya Allah. Orang-orang kalau ngelihat Nabi Yusuf tergila-gila. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Allah Yusuf. Dahulu Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini sangat dicintai oleh ayah beliau, dan ayah beliau juga seorang nabi, namanya Nabi Yakub. Karena kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Allah Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya cemburu kepada Nabi Yusuf, merasa ayahnya pilih kasih kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka punya niatan yang tidak baik, Pak. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf ini kepingin mencelakai Nabi Allah Yusuf. Supaya apa? Supaya ayahnya lebih perhatian kepada mereka. Sehingga singkat cerita, di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya Nabi Allah Yusuf ini diajak oleh saudara-saudaranya untuk bermain-main. Ternyata bukan bermain-main, ditangkap itu Nabi Yusuf, diikat, dimasukkan ke dalam sumur, Bu.
Supaya apa? Supaya tidak lagi ketemu sama ayahnya. Kemudian diambil itu bajunya, dikasih darah binatang, dikasih kepada ayahnya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Kemudian mereka menangis, mengatakan, ayah minta maaf, tadi waktu kita main-main, tanpa kita sadari ternyata Yusuf diterkam sama serigala. Ini bajunya yang minta maaf, Yusuf tidak selamat dimakan sama serigala. Maka Nabi Yakub nangis, Bu. Dan Nabi Yakub ini tahu bahwasanya ini darah bukan darahnya Nabi Yusuf. Tapi karena beliau seorang nabi dan diperintahkan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terima dengan ketentuan Allah. Singkat cerita, Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini ditemukan oleh seorang musafir. Ditemukan oleh seorang musafir. Diambil itu Nabi Yusuf, dijual di kota, Bu. Dijual di Mesir. Dijual sebagai seorang budak. Sampai akhirnya Nabi Yusuf ini dibeli oleh salah seorang petinggi kerajaan yang ada di Mesir. Dibeli itu Nabi Yusuf, diangkat menjadi sebagai seorang anak. Akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam menjadi anak angkat dari salah seorang petinggi di negara Mesir. Ketika itu Nabi Allah Yusuf alaihi salam punya ibu angkat, namanya Zulaikha. Siapa namanya? Zulaikha. Semakin hari semakin besar, tambah ganteng Nabi Allah Yusuf. Karena semakin hari semakin besar, semakin tampan, Zulaikha akhirnya tertarik sama Nabi Yusuf. Karena tambah besar, tambah ganteng, tambah senang Zulaikha. Sampai akhirnya Zulaikha ini punya niatan untuk melakukan hal-hal yang haram, Bu. Akhirnya Nabi Allah Yusuf dirayu. Ketika bapak angkatnya tidak ada, ketika suaminya Zulaikha tidak ada, Zulaikha ngerayu Nabi Yusuf untuk melakukan hal-hal yang haram. Karena Nabi Allah Yusuf alaihi salam dijaga sama Allah, seorang nabi, dipelihara oleh Allah, langsung diperhatikan oleh Allah, sehingga Nabi Allah Yusuf alaihi salam menolak ajakan tersebut. Akhirnya apa? Nabi Allah Yusuf alaihi salam lari ketika dirayu sama Zulaikha. Ketika lari dikejar, Pak. Nabi Yusuf ini dikejar, ditarik baju yang belakang sampai sobek. Ketika buka pintu mau keluar, ternyata didapati suami Zulaikha sudah ada di depan pintu. Ketika itu Zulaikha mengatakan, wahai suamiku, kira-kira apa balasan yang pantas untuk seorang yang berani mengganggu istrimu? Seakan-akan yang salah Nabi Yusuf, padahal yang digoda Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf membela diri, bukan saya wahai Tuan, istri sampean yang goda saya. Akhirnya suami daripada Zulaikha manggil seseorang, Pak, untuk membuktikan siapa yang salah, Nabi Yusuf atau Zulaikha yang salah. Maka ketika dipanggil orang tersebut mengatakan, dilihat saja bajunya. Kalau yang sobek baju depan berarti yang salah Nabi Yusuf, kalau yang sobek yang belakang berarti yang salah Zulaikha. Maka ketika dilihat bajunya ternyata yang sobek belakang, Pak. Terbukti yang salah adalah Zulaikha. Ketika terbukti salah Zulaikha, nyebar gosip ke seluruh negeri. Ternyata istri seorang petinggi menggoda anaknya sendiri untuk melakukan hal-hal yang haram. Ketika mendengarkan gosipan ibu-ibu, Zulaikha panas, Pak. Gak terima. Ketang mereka ndak tahu keindahan Yusuf ini, makanya seenaknya ngomong kayak gini. Sampai akhirnya apa, Bu, yang terjadi? Zulaikha ini manggil ibu-ibu yang suka gosip itu. Dipanggil sama Zulaikha, ayo ke rumah, biar tahu bagaimana indahnya Nabi Yusuf. Dipanggil, Bu. Saat itu disuguhi pisau sama dikasih buah. Jadi mereka duduk sambil ngoncek-ngoncek buah, ngiris-ngiris buah. Tidak lama kemudian Zulaikha memerintahkan kepada Nabi Allah Yusuf untuk lewat. Sebentar lagi kamu lewat. Karena sesuai perintah dari ibu angkatnya, maka Nabi Allah Yusuf lewat, Bu. Ketika lewat, mereka mengatakan, ini bukan manusia.
Saking takjubnya mereka mengatakan ini bukan manusia, melainkan ini adalah seorang malaikat. Saking indahnya Nabi Yusuf, Bu, tidak terasa yang dipotong bukan buah, tapi tangannya sendiri yang dipotong-potong. Tapi mereka tidak merasa sakit. Apa sebab? Sebab menikmati indahnya wajah daripada Nabi Yusuf alaihis. Sehingga para ulama mengatakan seandainya mereka perempuan-perempuan yang melihat keindahan Nabi Yusuf sampai memotong tangannya melihat wajah Nabi Muhammad SAW, maka bukan tangannya yang terpotong-potong, akan tetapi hatinya yang akan teriris-iris melihat keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah beliau Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seseorang yang sangat cinta kepada umat, orang yang sangat peduli kepada umat, orang yang setiap harinya munajat, setiap harinya minta kepada Allah, setiap hari bangun tengah malam. Apa yang diminta? Beliau meminta agar umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran, Bu, kenapa para sahabat itu begitu cinta kepada Rasulullah. Begitu mereka mau berkorban untuk Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu betapa besarnya cinta Rasulullah untuk mereka. Sehingga para sahabat itu nggak mau, jangan sampai ada sesuatu yang menyakiti Rasulullah SAW. Dahulu ada salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini diculik oleh seseorang yang bernama Abu Sufyan ketika belum beriman kepada Allah dan belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Diambil, Pak. Karena apa? Karena Abu Sufyan dan teman-temannya ini benci sama sahabat ini, karena sahabat ini telah membunuh salah satu petinggi Quraisy ketika di perang Badar. Diculik itu sahabat Nabi, dibawa keluar Mekah. Kenapa dibawa keluar Mekah? Karena mereka menghormati tanah Mekah, tidak mau menjatuhkan darah di tanah Mekah. Dibawa keluar Mekah, disakiti, Pak. Disakiti. Mulai disayat-sayat badannya sampai bercucuran darah. Sehingga Abu Sufyan mengatakan, wahai Z, yang bernama waktu itu namanya Z, Pak. Mau ndak kira-kira kalau posisi kamu ini dipindah dengan posisi Muhammad? Maka sahabat tersebut mengatakan, wallahi saya tidak ridho ketika Rasulullah merasa sakit dan saya merasa tenang-tenang ada di rumah. Ini sudah sakit, Pak. Sudah disayat-sayat, sudah berdarah-darah, sudah mau mati. Mau digantikan sama Rasulullah, tidak ridho, tidak mau Rasulullah terluka, padahal badannya sudah penuh dengan luka. Sehingga Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadan yuhibbu Muhammadan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain lebih daripada cintanya para sahabat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka, para sahabat yang mereka begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita dilahirkan beliau sudah mencintai kita. Maka daripada itu, hadirin hadirat rahimakumullah, melalui daripada perkumpulan yang mulia ini, di dalam bulan yang mulia ini, ayo bersama-sama kita berusaha untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kita terlalu banyak menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagiakan beliau dengan apa? Dengan kita hidupkan sunnah beliau, dengan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ibadah kita, semua maksiat kita akan ditampilkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, tu'radu alayya a'malukum in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghair dalik istaghfartullah lakum. Semua amal daripada umatku ditampilkan kepadaku. Kita berbuat apapun, Pak, ditampilkan kepada Rasulullah. Baik kita taat ataupun kita maksiat, semuanya Rasulullah tahu. Kenapa? Karena ditampilkan di hadapan beliau. Sehingga beliau mengatakan apa? Jika ternyata aku dapati umatku ini berbuat baik, ternyata umatku sholat 5 waktunya bagus,
sama orang tuanya bakti, sama tetangganya baik, rukun, guyub. Ternyata suka membantu orang yang tidak mampu, ternyata menghindari maksiat. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Maka niscaya aku akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amal-amal yang dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, jika ternyata aku dapati umatku banyak maksiatnya, sholatnya masih bolong, sama orang tua masih berani, sama saudara masih geger, masih tengkar, kok ternyata sama orang lain masih tidak mau baik, terus maksiat ngikuti hawa nafsu, maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Dari besarnya rahmat beliau, maka aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat-umat yang masih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, majlis demi majlis kita duduk bersama-sama, tujuannya untuk lebih mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar kita lebih tahu bagaimana besarnya cinta Nabi Muhammad kepada kita, dengan harapan sebagaimana Allah takdirkan kita duduk di dalam majlis, semoga di dalam hati kita Allah tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita dengarkan daripada apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita dengarkan bersama-sama, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan baik, dengan harapan pulang dari majelis ini kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan pulang dari majelis ini kita semakin semangat taat ibadah kepada Allah, semakin semangat untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.